memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya. Oh, kalau video yang kejutannya baru mau aku masukin besok atau lusa sih di YouTube langkah ND. Tapi kalau 1 sampai 4 bulan plus ngasih tahu aku ada kejutan sedikit untuk Dimas, aku buat kayak Yang pertama-tama sih kalau cewek atau cowoknya memang itu udah kesepakatan kita berdua, memang kita tidak ingin tahu gender anak kita ini apa. Bukannya kita merahasiakan, enggak, tapi memang kita berdua juga nggak tahu. Kita memang pengennya nanti begitu lahir keluarnya cewek atau cowok, nah itu yang kita syukuri, kita terima. Dan karena memang kita berdua pun mau cewek mau cowok kita suka gitu, terutama saya suka anak kecil. Nadine juga emang udah ingin sekali punya momongan, mau cewek mau cowok. Saya tanya, dia malah pengennya kembar cewek cowok. Jadi oke, berarti kita sepakat, kita nggak boleh tahu. Jadi itu pun jadi tebak-tebakan buat kita, kayak ayo kalau kita tebak-tebakan ini cewek cowok, feeling kamu apa, feeling aku apa. Jadi kita juga sama-sama masih menerka-nerka gitu. Kita pengennya surprise ini sampai di nanti anak kita lahir ya. Ya, lahiran. Terus kalau iseng kejutan video itu memang kamu memang itu ya gimana? Iya, jadi memang karena kan ini Dimas lagi syuting film, jadi memang rada sulit dapat waktu kosong gitu. Jadi aku ngambil momen pas dia ulang tahun, kebetulan kemarin kosong. Sebenarnya sangat sederhana banget sih, itu pun juga yang ada cuma teman-teman kompleks aja sama keluarga ya. Dan kita tetap pengen, khususnya sih aku sih, karena aku kan di rumah terus, jadi cuman boleh ngotak-ngatik ya sebatas di dalam rumah aja gitu, bisa bongkar perintilan barang-barang yang ada di rumah yang bisa aku pakai buat kejutan, karena memang kita mau announce juga jadi sebuah yang spesial sama at least ada yang dirayain sedikit lah, di-celebrate sedikit lah dengan udah mau masuk ke angka 4 bulan. Kebetulan juga pas Dimas ulang tahun kemarin itu memang udah baru masuk angka 4 bulan gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat videonya. Oh, kalau video yang kejutannya baru mau aku masukin besok atau lusa sih di YouTube langkah ND. Tapi kalau 1 sampai 4 bulan plus ngasih tahu aku ada kejutan sedikit untuk Dimas, aku buat kayak globe gitu, terus ada perintilan-perintilan kecil di dalam bola salju itu aku bikin sendiri. Itu memang aku bikinin untuk dan ada untuk kedua orang tua kami. Nah itu aku videoin semua di langkah ND. Jadi kalau teman-teman mau lihat videonya atau visualnya seperti apa, bisa lihat di langkah ND YouTube gitu. Jadi ya kalau reaksi itu sebenarnya reaksi yang di video itu saya sokul aja gitu, kata malu. Iya, kalau di depan kamera flat, tapi sebenarnya gitu nggak tahu tuh. Tapi mungkin ya karena kemarin tuh kan habis syuting kali, jadi masih capek badannya, terus baru bangun tidur aku langsung buat kejutan. Jadi mungkin reaksi ke kameranya ya cuman oh iya, oh bagus, oh keren, ngerti Dimas emang begitu ya. Malu aja itu, karena malu. Tapi kalau naik ke princess, kamu Nggak tahu. Kamu gimana? Ya aku sih ngerasain dimanja, tapi tambahin lagi deh boleh. Atau diperpanjang juga boleh, jangan PPKM aja diperpanjang, kamu jadi diperpanjang manja-manjanya. Sebenarnya yang paling posesif tuh Misha sama Marcel. Mereka sampai mau naik mobil aku harus duduk di belakang, nggak boleh di depan. Terus makanan dari kedua orang tua kami dikirimin terus, karena PPKM kemarin kita jarang beli makanan dari luar, jadi pada masak. Papa lagi bikin roti terus kalau papaku bikin roti. Kalau dari keluarga Dimas memang makanan tuh selalu standby ada di rumah, jadi kita dikirimin makanan terus. Itu full attention dari keluarga kami. Tapi kalau untuk hal-hal detail itu Misha sama Marcel sebenarnya. Mereka antusias sekali sama
apalagi ya, kalau Misha tuh berapa kali kalau nganterin, kayak kemarin Misha nganterin aku untuk check up karena kebetulan Dimas berhalangan ikut, jadi Misha kemarin yang nganterin gitu. Terus harus duduk di belakang, nggak boleh di depan gitu. Kalau Marcel posesifnya Nelfonin mulu sih. nelponin perkembangannya seperti apa, terus Orang tua makanannya nggak boleh sampai boleh vitaminnya gitu, karena aku juga suka lupa gitu kalau minum vitamin gitu. Nah biasanya si Marcel tuh. kalau orang tua Kalau orang tua mereka nonton sih, kirimin makanan ke kita, dimanjain ya. dimanjain. Terima kasih Manjainnya. orang tua kami. Yes, makasih. Ya, Ya kurang lebih gitu. gitu. Oke, bisa next ya. Silakan Mbak Eka Pramita. Habis itu kita bacain chat sedikit dan nextnya kemudian Mas Batar dari Celebrity Pagi. Ya, mohon maaf nih Mbak, enggak on cam sih, lagi remote soalnya. Oke, selamat siang. Lagi Kak Dimas, sebelumnya ya untuk kehamilan anak pertamanya ini saya Eka dari cantika.com, grup tempo.com. Jadi gini Kak Dimas, aku penasaran nih. Tadi kan memang sudah disebut ada banyak yang berubah setelah tahu pertama kali Nadine hamil gitu ya, termasuk juga dalam menjalani pola hidup. Nah, selain persiapan yang sifatnya teknis gitu, ada nggak sih Kak persiapan yang lebih ke psikologi sebagai orang tua baru? Karena seperti diketahui bagi orang-orang yang sudah menikah lalu punya anak itu kan kadang ada semacam kekhawatiran nih. Kira-kira persiapan secara psikis apa nih yang mesti aku persiapkan untuk menyambut calon anak kami nanti gitu. Terlebih dari banyak hal kayak kekhawatiran aku bisa nggak ya gitu jadi orang tua yang baik kayak gitu. Apakah sudah terpikir dari sejak awal gitu? Terima kasih. Thank you Mbak Eka. Mbak Eka. Sebenarnya itu udah pasti kita udah pikirin gitu ya. Pertama pada saat kita menikah pun pasti kita juga udah berpikir kan tujuannya untuk menjadi orang tua gitu. Kalau persiapan psikis apa yang kita siapin secara mentally sebenarnya saya hanya bisa berdoa dan kita pastinya juga bisa hanya diskusi satu sama lain aja. Tapi kalau kekhawatiran untuk saat ini sih kami rasa belum ya. Cuman khawatirnya gimana caranya dia bisa menjadi anak yang sehat, anak yang berguna dan bermanfaat nantinya buat banyak orang. Yang pasti sih seperti itu. Dan yang kita sebagai orang tua pastinya dari didikan orang tua kita juga kita harus menjadi sahabatnya mereka, kita harus menjadi temannya mereka, kita harus bisa membimbing mereka dengan baik. Nah itu yang mungkin yang kita akan tiruin adalah ya apa yang kita dapat dari orang tua kita juga, pastinya seperti itu. Dan bagaimanapun juga dan yang kita pelajari orang tua kita itu selalu mendampingi kita dan mengoda apapun yang lakukan gitu kan. Jadi mungkin itu pun yang hal yang pastinya akan kita lakukan kepada yang nantinya menjadi anak kita pasti akan memilih apapun keputusannya dia, kita akan support dia apapun dari hobi dan keinginannya dia. Ya kita sebagai orang tua pasti hanya bisa mensupport dan menjaga mereka gitu. Jadi sampai sejauh ini yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa membimbing dia dan merawat dia hingga mensupport apa yang dia sayangi, apa yang dia sukai. Nah itu aja sih yang kita siapin dari mental sih masih sejauh ini itu. Tuh kalau khawatir sih belum ya. Kamu gimana? Kalau khawatir ya untungnya kita berdua tipe orang yang nggak mau terlalu jauh dulu mikirnya sebenarnya. Sebenarnya cuek ada cukup tinggi sih malah. Tapi juga di dalam kecuekan kita mikirin sebenarnya, kita punya sistem di dalam otak kita sendiri. Jadi kalau untuk nanti kalau punya anak seperti apa, kita belum terlalu memikirkan akan bagaimana, apakah kita akan kehilangan waktu kita berdua atau nanti kita nggak punya waktu untuk istirahat. Ya pasti itu otomatis sih kalau udah punya anak pasti akan begitu. Terus aku akan mungkin lebih mood swing, jadi lebih cepat nangis mungkin atau lebih stres gitu. Itu pasti, itu setiap jadi ibu baru pasti akan mengalami hal yang
seperti itu. Nah, tinggal Posesif gak? pasti akan posesif ya, itu udah pasti semuanya gitu. Tapi ya untungnya ya karena kita bukan tipe yang terlalu jauh mikirnya apa yang dihadapi, ya itu yang di depan kita aja dulu sekarang. Tapi kita punya plan sebenarnya. Nanti pada saat itu terjadi ya kita akan coba cari solusinya gitu. Tapi yang benar-benar yang menjadi berapa kali obrolan adalah mendidik anak seperti apa, bukan kita nanti akan kehilangan banyak waktu atau kurang istirahat, karena itu hal yang wajar yang dihadapi orang tua baru gitu ya, apalagi punya anak baru, banyak pertanyaan, yang kita melakukan keputusan yang salah itu wajar. Tapi ya banyak bertanya bagi yang udah melewati proses ini sebenarnya gitu. Tapi kalau nyari waktu berdua ya boleh nanti dicari aja gimana caranya gitu. Jadi kita sebenarnya masih memikirkan untuk saat ini aja dulu ya. Untuk kedepannya nanti kita lihat nanti, tapi kita berusaha yang terbaik lah.